Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk peserta didik di mana saja berada. Selamat berjumpa dalam pembahasan teks berita bagian ketiga. Kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks berita sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi, menghindari penggunaan bahasa daerah, bahasa populer atau bahasa gaul. 2. Menggunakan kalimat langsung yang ditandai oleh dua tanda petik ganda. Contoh, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. 3. Penggunaan konjungsi atau kata hubung. Contoh, 1. Arya mengatakan bahwa ibunya pingsan. 2. Data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan dan lahan ada di Riau. 4. Menggunakan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contoh, memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Contoh kata kerja mental dalam kalimat sebagai berikut. 1. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. 2. Warga membayangkan seandainya hujan itu turun terus-menerus. 4. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Contoh, 1. Sekitar pukul 14.00 WITA, langit Mataram tampak mendung. 2. Gempa dengan kekuatan 7,1 skala Richter mengguncang KLU malam itu. 5. Menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal yang menyatakan waktu. Misalnya, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Contoh kalimat, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, langit Mataram tampak mendung. Tak lama kemudian hujan pun turun. Langkah-langkah menyampaikan berita. 1. Menentukan sumber berita yang menarik dan menyangkut kepentingan umum. 2. Mendatangi sumber berita, mengamati, dan mewawancarai narasumber. 3. Mencatat fakta-fakta dengan berpola pada adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang disajikan mulai dari bagian yang penting ke yang kurang penting. Menyunting berita. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menyunting berita. 1. Kebenaran isi berita yang ditunjang oleh fakta-fakta. 2. Kelengkapan isi berita yang merupakan jawaban atas 5W plus 1H atau adik simba. 3. Struktur penyusunan berita dimulai dari yang penting ke yang kurang penting. 4. Penggunaan bahasa dengan kalimat yang efektif, kata baku, ketepatan ejaan, dan tanda baca. Contoh penyuntingan berita. Judul berita. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Tanjung KLU. Dalam teks itu terdapat beberapa bagian yang perlu disunting atau diperbaiki, yaitu 1. Penggunaan angka 16 tidak tepat, harusnya ditulis dengan kata 16. 2. Judul berita itu tidak efektif, dapat disederhanakan menjadi 2 rumah terbakar di Tanjung KLU. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Buatlah 2 kalimat berita dengan menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung yang menyatakan waktu. 2. Jelaskan 4 langkah menyampaikan berita. Selamat bekerja, sampai jumpa.